Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita langsung aja yuk bedah materi yang Anda bagikan. Bab 8 dari buku Designing the Mind, judulnya Pengarahan Diri dan Penghalangnya. Betul. Bab ini kan datang setelah kita bahas kognitif, emosional. Nah, sekarang fokusnya ke perilaku. Ya, tindakan kita sehari-hari. Dan yang penting, apa sih yang sering menghalangi kita mengendalikannya? Jadi misi kita sekarang nih membongkar rintangan-rintangan umum yang, kata bab ini ya, sering bikin kita gagal hidup sesuai nilai dan tujuan kita. Bener banget. Ini bukan soal nahan makan coklat aja loh ya, tapi lebih dalam. Jauh lebih dalam. Soal gimana kita sering kejebak nyaman, pasrah, gitu-gitu, gimana biar hidup lebih sadar. Oke, kita kupas ya. Siap. Dan posisi bab ini memang strategis banget sih dalam buku itu. Kan setelah kita ngerti pikiran, ngerti emosi, Logisnya ya perilaku ya. nah itu dia. Gimana mewujudkannya dalam aksi nyata? Penguasaan perilaku ini melengkapi triad penguasaan diri. Kognitif, emosional, dan sekarang perilaku. Penting banget. Oke, kita mulai dari dasar dulu deh. Kenapa sih kendali diri ini dianggap penting banget di bab ini? Ya, Penulisnya bilang, ini bukan cuma soal hindari masalah gede kayak kecanduan atau kriminalitas. bukan cuma itu. Tapi lebih ke kemampuan kita nolak tarikan hidup gampang, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin nggak kelihatan merusak ya. Tapi pelan-pelan membatasi kita. Iya, bikin kita jadi mediocre gitu. Ada kutipan Plato yang dikutip di sini kan? Oh iya, yang soal kebahagiaan itu ya. Betul, seseorang yang ingin bahagia jelas harus mengejar dan mempraktikkan kendali diri. Simple, tapi dalam ya. Banget. Dan dampaknya itu loh, kalau kita lihat risetnya, kayak studi Moffitt itu. Oh, yang longitudinal itu ya? Stasi akademik, bahkan katanya kendali diri ini prediktor sukses akademik yang lebih kuat dari IQ loh. Serius? Lebih kuat dari IQ, wah itu lumayan mengejutkan ya. Signifikan sih temuannya. Terus juga hubungan sosial lebih bagus, finansial lebih stabil, kepuasan hidup juga lebih tinggi. Jadi nyaris semua aspek penting hidup kena ya. Bisa dibilang gitu. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kalau kendali diri sepenting itu, manfaatnya segede itu, kok rasanya susah banget ya buat kita konsisten? Nah, itu dia masalahnya. Apa aja sih penghalang utamanya menurut bab ini? Oke, jadi bab ini mengelompokkan ada 4 ancaman utama lah ya. Yang pertama itu keinginan mendesak dan kecanduan modern. Kecanduan modern. Maksudnya? Jadi gini, kerangka berpikirnya simple tapi kena banget. Kebiasaan buruk itu sering mulai dari pemicu. Ada trigger di lingkungan, Oke. terus trigger itu bangkitin hasrat atau keinginan kuat. Nah, hasrat inilah yang dorong kita melakukan perilaku yang sebenarnya nggak sejalan sama tujuan jangka panjang kita. Pemicu, hasrat, perilaku. Gitu ya? Iya, pemicu, hasrat, perilaku. Nah, yang bikin rumit di zaman sekarang, lingkungan kita tuh kayaknya sengaja banget dirancang buat mancing hasrat-hasrat dasar kita. Demi keuntungan orang lain gitu. Seringnya gitu. Contohnya makanan deh. Dulu kan hasrat kita sama gula, garam, lemak itu penting buat survival. Iya, biar nggak mati kelaparan. Nah, sekarang makanan olahan super enak, adiktif, ada di mana-mana, 24 jam. Hasrat yang sama jadi bumerang, obesitas, penyakit gaya hidup. Jadi insting purba kita dibajak sama kelimpahan modern ya? Kebutuhan dasar kita akan validasi, perhatian, koneksi. Penulisnya ngutip istilah dari Randolph Ness, obesitas sosial. Obesitas sosial. Lucu juga istilahnya. Kita kebanyakan konsumsi interaksi sosial semu. Ironisnya, janji koneksi malah sering ngorbanin kualitas koneksi di dunia nyata. Bener banget. Sama juga kayak video game yang adiktif, streaming non-stop, pornografi digital, belanja online impulsif. Daftarnya panjang ya. Dan definisi kecanduan di sini tuh diperluas loh. Bukan cuma soal kimia. Oh iya? Jadi gimana? Kecanduan itu setiap perilaku maladaptif yang akhirnya ngendaliin kita, bukan kita yang ngendaliin dia. Wah, dalam. Jadi, apapun yang kita kejar demi rasa enak sesaat, kalau itu terus-terusan ngejauhin kita dari nilai dan tujuan kita, ya itu bisa jadi bentuk kecanduan perilaku. Intinya, lingkungan kita sekarang lebih dioptimalkan buat mancing hasrat jangka pendek, bukan dukung nilai jangka panjang. Oke, itu ancaman dari dalam yang diperparah dari luar. Terus ancaman kedua apa? Katanya dari luar murni ya. Iya, ancaman kedua, manipulasi dan kepatuhan sosial. Bab ini ngingetin kita kalau banyak pihak eksternal,
Orang lain, perusahaan, kelompok, politisi yang aktif berusaha mempengaruhi bahkan ngebajak arah hidup kita. Buat kepentingan mereka sendiri pastinya. Volumenya begitu. Ada contoh ekstrim kan acara TV Darren Brown, The Push? Oh, pernah dengar sekilas. Yang orang disuruh dorong orang lain dari atap itu kan? Iya itu. Secara dramatis nunjukin kuatnya tekanan kepatuhan sosial. Orang biasa bisa didorong lakuin hal mengerikan cuma karena nurut otoritas atau tekanan kelompok. Ngeri juga ya. Kesimpulan Brown apa? Katanya, ya kita semua ini pada tingkat tertentu rentan sama pengaruh kayak gitu. Bikin mikir ya. Ya, eksperimen itu emang bikin melek mata soal sisi gelap kepatuhan. Kepatuhan sosial itu sendiri kan intinya gimana keputusan kita dipengaruhi kata atau tindakan orang lain. Bisa halus, bisa terang-terangan. Dan bab ini ngasih tahu taktik-taktik spesifiknya ya. Mungkin Anda para pendengar juga pernah ngalami nih tanpa sadar. Ada foot in the door. Minta kecil dulu, baru minta gede. Kebalikannya, door in the face. Minta gede, ditolak, baru minta yang lebih kecil. Jadi kelihatan wajar. Terus ingratiation, ya menjilatlah. Puji-puji dulu, atau bikin kita ngerasa idenya dari kita. Ada lagi. Ada norma timbal balik. Kasih hadiah atau bantuan kecil, baru minta imbalan gede. Pakai identifikasi. Orang pinter kayak Anda pasti pilih ini. Sayang dengar yang itu. Pakai bukti sosial juga. Testimoni artis, klaim terlaris, semua teman Anda udah pakai. Terus bikin urgensi palsu. Diskon hari ini aja, stok terbatas. Wah, itu juga sering banget. Anchoring juga, pasang harga awal tinggi banget, coret, kasih diskon besar. Sama efek kontras di menu restoran. Satu item mahal banget bikin yang lain kelihatan lebih murah. Gila, banyak banget ya taktiknya. Dan kalau dipikir-pikir, kita kena ini tiap hari mungkin. Sangat mungkin. Jadi gimana nih buat Anda? Pernah sadar nggak taktik ini dipakai ke Anda? Mungkin pas mutusin denyarin kita sekarang. Tapi yang penting, kata penulisnya, Jayan cuma asal nolak semua pengaruh luar juga. Iya, itu namanya reaktansi. Itu juga bias. Jadi tujuannya bukan nolak mentah-mentah, tapi bikin keputusan yang benar-benar bermanfaat buat kita, berdasarkan nilai kita, bukan karena tekanan atau cuma pengen beda. Tepat sekali. Nah, ancaman ketiga ini nih. Halus, tapi bisa dalam banget efeknya. Bahaya kenyamanan. Kenyamanan kok bahaya? Ada kutipan provokatif dari Nassim Taleb di bab ini. Apa tuh? 3 kecanduan paling berbahaya adalah heroin, karbohidrat, dan gaji bulanan. Hah? Gaji bulanan disamain sama heroin? Ekstrem banget. Maksudnya gimana tuh? Penulisnya pakai itu buat nunjukin betapa kuatnya tarikan stabilitas dan nyaman. Dan gimana itu bisa bikin kita males ambil resiko atau keluar dari rutinitas yang mungkin udah nggak bikin kita tumbuh lagi. Oh, jadi karena terlalu nyaman jadi takut berubah gitu ya? Iya, paradoksnya kan gitu. Kita nyari nyaman, tapi kelamaan nyaman bikin puas diri. Complacency. Nah, puas diri ini musuh terbesarnya pertumbuhan. Masuk akal sih. Bab ini pakai analogi pindah rumah atau mulai kerja baru. Awalnya kan nggak nyaman tuh. Iyalah, adaptasi. Tapi justru di situ kita adaptasi. Belajar baru, berkembang. Sebaliknya, kalau kelamaan di zona nyaman, tanpa tantangan, bisa stagnan, bahkan mundur. Decay, kata Daniel Coyle, kemewahan adalah narkotika motivasi. Kenyamanan bisa matiin semangat. Ini kayak pandangan filsuf juga ya, Nietzsche misalnya. Betul, disinggung juga pandangan Nietzsche. Dia kan kritik gimana kedewasaan sering bikin orang gampang puas sama hidup yang biasa aja, aman tapi datar. Terus gimana? Menurut dia, ngalahin hasrat akan nyaman ini kunci buat capai hidup yang hebat. Kutipannya yang terkenal, seseorang harus punya kekacauan dalam dirinya untuk melahirkan bintang menari. Artinya potensi kita lahir dari pergulatan gitu ya, bukan ketenangan. Kurang lebih gitu. Perlu ada sedikit kaos. Bab ini bahkan berani nantang interpretasi umum soal hierarki Maslow. Oh ya, gimana nantangnya? Mungkin kebutuhan kita akan rasa aman itu nggak semutlak yang kita kira. Seringnya, justru takut kehilangan nyaman ini yang bikin kita nggak berani ambil langkah buat tumbuh. Padahal Maslow sendiri juga bilang ada pilihan kan? Iya, Maslow bilang bisa pilih mundur ke arah aman atau maju ke arah pertumbuhan. Pilihan selalu ada. Jadi intinya kita perlu sedikit nggak nyaman buat terus tumbuh gitu. Bisa dibilang gitu, konsep anti-fragile jadi lebih kuat pas kena guncangan diterapkan ke pikiran kita. Pikiran dan karakter kita nggak tumbuh optimal kalau terlalu dilindungi. Terus solusinya? Ya perlu secara sadar, pelan-pelan, perluas zona nyaman.
hadapi tantangan, hal yang bikin sedikit takut. Ini munculin pertanyaan penting buat kita renungkan. Jangan-jangan pas kita ngejar nyaman terus, kita malah ngerusak potensi terbaik kita sendiri. Wah, pertanyaan bagus tuh. Dan ini nyambung ke ancaman terakhir ya, soal resiko korupsi karakter ya. Betul. Ini bukan cuma korupsi duit kan maksudnya? Bukan. Ini soal integritas pribadi yang terkikis pelan-pelan. Bab ini nyorot gimana kekuasaan, atau bahkan cuma kurangnya akuntabilitas bisa ngubah orang, bahkan yang niat awalnya baik. Contohnya Marcus Aurelius disebut ya sebagai yang langkah, bisa tetap lurus walau punya kekuasaan absolut. Iya, sebagian besar karena praktek stoicismenya. Ada kutipan Robert Ingersoll yang bagus. Tidak ada yang mengungkap karakter asli seperti penggunaan kekuasaan. Tapi ini nggak cuma buat orang berkuasa kan? Nggak cuma, skala kecil bisa terjadi ke siapa aja. Kebiasaan negatif yang kelihatan sepele, sering ngerendahin orang di belakang, gosip terus, ambil jalan pintas nggak etis, itu bisa nyelinap dan pelan-pelan mengubah cara kita lihat diri sendiri. Nah, di sini konsep self-signaling jadi penting ya? Tepat. Self-signaling itu ide kalau kita secara nggak sadar ngamatin tindakan kita sendiri buat nyimpulin kita ini siapa. Kita penonton utama diri sendiri. Kayak kutipan Thomas Jefferson itu. Iya. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana Anda akan bertindak jika seluruh dunia melihat Anda, dan bertindaklah sesuai itu. Tapi penulis nambahin, yang lebih penting bukan apa kata orang, tapi apa yang Anda lihat pas ngaca ke tindakan Anda. Jadi, meskipun nggak ada yang tahu, kalau kita ngelakuin sesuatu yang lawan nilai kita, itu tetap ngerusak citra diri kita di mata kita sendiri. Benar, walaupun sadar kita coba cari pembenaran, di level lebih dalam, tindakan yang nggak sejalan sama nilai inti, itu ngerusak harga diri, integritas. Kita nggak bisa lari dari pengamatan diri sendiri. Tapi sisi baiknya, mekanisme ini bisa dimanfaatin buat kebaikan juga kan? Tentu, kalau kita sadar milih identifikasi diri sama nilai luhur atau identitas positif, saya orang jujur, saya pembelajar, saya pemberani, terus kita usaha keras buat konsisten sama identitas itu. Itu jadi motivator kuat ya? Banget. Ada beda psikologis loh antara bilang, saya lagi coba belajar gitar, sama saya seorang musisi yang lagi latihan. Identitas kedua lebih dorong perilaku persisten. Tapi ada catatannya juga ya, peringatan? Ada. Hati-hati jangan identifikasi diri terlalu kuat sama sifat yang nggak kita usahakan atau di luar kendali, kayak cerdas bawaan, penampilan fisik. Kenapa tuh? Bikin rapuh secara psikologis kalau itu hilang atau berubah. Sebaliknya, identitas yang dibangun di atas tindakan dan usaha yang konsisten sama nilai kita, itu jauh lebih kokoh. Intinya, bertindak sesuai nilai, bahkan pas sendirian, itu krusial. Karena tindakan itulah yang ngebentuk siapa Anda di mata Anda sendiri. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari bab 8 ini, gambaran besarnya, kemampuan kita buat ngarahin hidup sesuai keinginan kita, itu wah banyak banget tantangannya ya. Iya, nggak gampang. Ada tarikan dari dalam, kayak hasrat yang dieksploitasi, ada dorongan dari luar, kayak manipulasi, ada jebakan halus kenyamanan, bahkan resiko karakter kita sendiri bisa rusak kalau lengah. Lengkap banget hambatannya. Tapi pesannya bukan buat bikin kita pesimis lah ya. Justru sebaliknya. Ya, justru buat ningkatin kewaspadaan kita. Dengan ngenalin medan perang internal dan eksternal ini, ngenalin para pembajak potensial ini, kita jadi punya bekal awal buat bangun pertahanan. Langkah pertama yang penting buat ngembangin regulasi diri perilaku ya. Kemampuan buat milih tindakan secara sadar. Betul, bukan cuma reaktif aja sama lingkungan atau dorongan sesaat. Dan ini ngebuka jalan buat strategi praktis lainnya mungkin ya. Kenali musuh dulu, baru bisa menang. Bisa dibilang gitu. Dan sebagai penutup nih, ada satu perspektif yang cukup radikal, provokatif banget di bab ini. Apa tuh? Bikin penasaran. Bab ini lihat kurangnya kendali diri itu bukan cuma kelemahan, tapi hampir kayak perbudakan diri. Kita jadi tawanan program biologis atau kebiasaan buruk kita. Perbudakan diri? Penulisnya bahkan lebih jauh lagi, ngajuin hipotesis spekulatif. Mungkinkah banyak yang kita sebut kejahatan atau perilaku destruktif itu, pada akarnya adalah manifestasi dari defisit parah di salah satu atau ketiga domain penguasaan diri, kognitif, emosional, atau perilaku. Jadi kayak kegagalan sistem internal gitu. Nah, coba kita renungkan deh, gimana kalau kita mulai lihat perilaku destruktif di diri sendiri atau orang lain bukan cuma sebagai cacat moral atau kejahatan, tapi sebagai kegagalan sistem internal yang katastrofik. Kegagalan software pikiran gitu ya? Iya, software yang setidaknya secara teori dalam buku ini punya potensi buat diperbaiki atau dirancang ulang.
Wah, itu pertanyaan besar banget sih. Cara kita mandang kegagalan kendali diri bisa ngaruh ke cara kita nanggepinnya ya, baik ke diri sendiri maupun di masyarakat. Betul sekali. Oke deh, terima kasih banyak sudah nemenin kita semua menyelami bab 8 ini. Semoga percakapan ini ngasih perspektif baru ya buat Anda semua dan bermanfaat. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.